Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS sedunia? Itu karena persoalan HIV AIDS bukan hanya masalah bagi orang dengan HIV atau orang dengan AIDS, tapi ini masalah kita bersama. Karena mungkin di antara anggota keluarga kita ada yang dititipi oleh Allah berupa virus HIV. Kita perlu mendukung bersama supaya HIV jangan menyebar kemana-mana. Harus kita stop dengan cara pertama, berikan penyuluhan seputar HIV oleh siapapun, oleh kita. Kita semua adalah tenaga penyuluh tentang HIV. Bagaimana bisa menyuluh dengan baik kalau informasi yang diterima adalah yang hoax-hoax? Carilah informasi yang lebih tepat supaya memberikan penyuluhan kepada keluarga kita dengan cara yang lebih baik dan benar. Yang kedua, menemukan kasus HIV baru sedini mungkin, terutama oleh dokter, perawat, bidan, petugas kesehatan. Sebaiknya, kalau ada pasien yang datang dengan flu-like syndrome, gejala seperti influenza, tapi kok sudah berlangsung 2 minggu, kan seharusnya flu hanya 3 hari akan sembuh sendiri, karena self-limiting disease bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi flu kok berlangsung sampai 2 minggu, pertimbangkan untuk memeriksakan tes HIV screening yang bisa dilakukan tidak hanya di rumah sakit, puskesmas, klinik, semuanya bisa melakukan screening HIV. 3. Berikan pelayanan pengobatan yang mengurangi stigma dan diskriminasi bagi ODA. Masih ada loh teman-teman orang dengan HIV, orang dengan AIDS yang mengeluh kepada kami, dokter, saya kok dilayani dengan bagaimana begitu petugasnya tahu saya HIV positif. Positif HIV? Aduh, mana alkoholnya ya? Nanti kami ketularan. Jangan memberikan stigma dan diskriminasi. Karena orang yang dititipi virus HIV sebetulnya tidak minta, tolong dong saya dititipi virus HIV. Sering kejadian yang tidak diinginkan. Kebetulan tertular dari suami, kebetulan tertular dari istri yang ditinggal meninggal suami yang HIV positif misalnya. Jadi dengan mengurangi stigma dan diskriminasi, pasien dengan HIV akan dengan sukarela datang ke kita untuk meminta pertolongan, meminta tes HIV, meminta pengobatan antiretroviral yang akan mempertahankan hidup lebih lama. 4. Pertahankan ODA agar tetap sehat, produktif, dan tidak menularkan ke orang lain. Bagaimana orang dengan HIV beda sehat? Harus minum obat ARV secara teratur terus-menerus. Kalau ada pasien kontrol untuk pengambilan obat ARV, kelihatan kalau dia bosan minum obat, langsung kita tanya, Mas, ada rasa bosan ya minum obat ARV? Iya, dok. Terus bagaimana Mas cara mengatasi kebosanan? Ya saya tetap harus minum obat dok supaya hidup lebih lama. Jadi bukan kita yang menganjurkan, tapi yang bersangkutan, ya saya harus minum obat dok. Jadi kita tidak usah memberikan penekanan supaya dia merasa butuh. Produktif. Pasien-pasien HIV yang minum obat antiretroviral secara rutin, secara teratur, ternyata lebih produktif. Banyak loh pasien yang menyampaikan, untung saya dititipi virus HIV dok, saya jadi belajar lebih bagus, lulus ujian cum laude, predikat di kantor, di tempat kami bekerja, naik pangkat terus dok, prestasinya naik terus, karena ada HIV positif. Efek yang positif dari virus HIV yang positif, dan tidak menularkan ke orang lain. Apa mungkin pasien HIV tidak menular ke orang lain? Sangat mungkin. Begitu pasien HIV minum obat antiretroviral secara teratur dan rutin sesuai anjuran dokter, angka viral load jumlah virus di dalam tubuh bisa tidak terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi, survei membuktikan tidak menular ke orang lain sampai 90%. Jadi banyak suami-suami yang HIV positif minum obat secara teratur, istrinya tidak tertular. Banyak suami-suami HIV tetap negatif walaupun istrinya positif karena minum obat ARV secara teratur. Jadi kalau ada pasien HIV bertanya,
Dok, saya HIV positif, boleh menikah nggak ya? Insya Allah, selama minum obat HIV secara teratur, nanti viral load jumlah virus tidak terdeteksi, boleh menikah. Setelah menikah, saya boleh dihamili oleh suami yang HIV negatif nggak dok? Boleh, selama jumlah virus tidak terdeteksi. Artinya, dengan minum obat antiretroviral secara teratur, bisa tidak menularkan ke orang lain. Itu yang disebut STOP. S-nya adalah suluh, kita berikan penyuluhan. T-nya adalah temukan sedini mungkin HIV. O-nya adalah obati pasien-pasien yang HIV positif. P-nya adalah pertahankan agar dia tetap hidup sehat, produktif, tidak menularkan ke orang lain. Terima kasih sudah bersama-sama peduli dengan keluarga kita yang positif HIV. Kurangi stigma dan diskriminasi bagi anggota keluarga kita yang positif HIV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.